Pada kesempatan ini dapat kami laporkan bahwa jumlah formasi berdasarkan SK Menpan RB nomor 357 tahun 2019, jumlah formasi yang disetujui adalah sebanyak 265 formasi dengan jumlah pelamar 6.945. Setelah melalui tahapan seleksi administrasi, kemudian tahapan SKD dan tahapan SKB, jumlah peserta yang lulus berdasarkan integrasi SKD dan SKB CPNS Kabupaten Oku Timur berjumlah sebanyak 336 dengan jumlah formasi sebanyak 148 formasi. Jumlah formasi tersebut terdiri dari jumlah golongan 3 sebanyak 144 dan jumlah CPNS golongan 2 sebanyak 92 orang. Oleh PT Taspen Persero yang ditugaskan oleh pemerintah dalam mengelola jaminan kesejahteraan aparatur sipil negara, insya Allah kami akan memberikan yang terbaik. Bahwa sejak dilantik saat ini dan ketika nanti Bapak Ibu sudah menerima gaji pertama, maka Bapak Ibu adalah sebagai peserta PT Taspen Persero, di mana Bapak Ibu dari bangun pagi sampai ke kantor, balik ke rumah dilindungi oleh program yang dikelola oleh PT Taspen Persero. Kepada 236 calon pegawai negeri sipil yang hari ini akan diresmikan, dan bagi CPNS yang telah menerima surat keputusan calon pegawai negeri sipil, bekerjalah dengan sebaik-baiknya, bekerja dengan hati yang ikhlas, dengan hati nurani yang baik, jujur, dan juga dengan disiplin, juga memiliki etos kerja yang tinggi, serta memiliki integritas yang baik. Karena lulusan para calon pegawai sipil saat ini merupakan suatu berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas pelaksanaan seleksi ini diikuti oleh ribuan orang, sehingga dari ke 236 yang lulus saat ini harus memberikan pembuktiannya, pengabdiannya dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mempersembahkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, maka pada hari ini Jumat tanggal 22 bulan Januari tahun 2021, saya Bupati Ogan Komering Timur dengan ini resmi mengangkat saudara-saudara yang namanya tersebut dalam kolom 2 sebagai calon pegawai negeri sipil Kabupaten Oku Timur formasi tahun 2019 sesuai dengan surat keputusan Bupati Oku Timur nomor 13, nomor 14, nomor 15, nomor 17, nomor 16 dan nomor 17 garis miring KPTS garis miring BKP SDM titik 3 Romawi titik 1 garis miring 2021 tanggal 20 Januari 2021. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan dapat melaksanakan tugas dengan sungguh-sungguh sebagai calon pegawai negeri sipil, penuh pengabdian, kesadaran, dan penuh tanggung jawab. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, akan selalu melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Martapura, 22 Januari tahun 2021. Bupati Ogan Komering Timur segera ditandatangani. Kepala PT Taspen Palembang dan Sekretaris Daerah Kabupaten Oku Timur.
saat ini pensiun? Iya Pak. Guru? Iya. Di? Ini STN Kedungrejo. 60 tahun. Pagi ini kita dapat bersama-sama hadir untuk acara peresmian pengangkatan calon pegawai negeri sipil Kabupaten Aku Timur formasi tahun 2019, formasi maupun hal-hal yang perlu saudara pegang sebagai calon pegawai negeri sipil. Yang pertama yang harus saya jelaskan adalah formasi yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk Kabupaten Aku Timur tahun 2019 sebanyak 265 formasi calon pegawai negeri sipil. Karena banyak orang tua yang menelpon saya, Pak, mengapa kabupaten lain sudah diresmikan, kok Aku Timur belum? Ini perlu dijelaskan Pak Kandrek. Karena setelah dinyatakan lulus di dalam proses pemberkasan di PKN, dalam proses pemberikan nomor induk pegawai, ada di antaranya yang mengundurkan diri. Ada di antaranya yang mengundurkan diri di saat proses administrasi di kepegawaian negara. Nah, di dalam tata cara pengunduran diri ini harus diumumkan kepada khalayak dengan waktu yang sudah diatur. Setelah diumumkan, maka dinyatakan kembali formasi yang lulus sebenarnya berapa, diumumkan lagi. Ini memakan waktu lebih kurang 1 bulan. Latihan dasar, kalau dulu zaman saya itu namanya prajabatan. Nanti saudara akan diuji dengan latihan dasar selama kurang lebih 2 minggu. Kalau saya dulu 2 bulan, bahkan 70 hari. Nah, di situ akan ketahuan saudara-saudara sekalian akan lulus atau tidak lulus. Ujiannya apa? Tentang kepribadian. Selama 1 tahun ini disiplin atau tidak. Yang kedua, menggunakan narkoba atau tidak. Yang ketiga, bisa jadi teladan atau contoh apa tidak. Yang semuanya dalam ujian tulis. Dan yang paling pokok adalah ketaatan saudara kepada bangsa dan negara, tentang ketaatan saudara terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini ujian pokok. Ujian yang tidak pokok adalah latihan kedisiplinan. Ini tadi saya lihat belum disiplin. Saat saudara-saudara menyanyikan lagu Indonesia Raya, kakinya ngangkang. Ayo saudara ingat tadi, harusnya saat lagu Indonesia Raya dinyanyikan harus dengan sikap tegak, tidak boleh lihat kiri kanan, dan pers tidak boleh jalan-jalan. Saat lagu Indonesia Raya dinyanyikan, maka semuanya harus berhenti dengan sikap sempurna. Saya tadi kakinya masih ngangkang-ngangkang semua, karena tadi mungkin diingat-ingatkan, atau mungkin yang latih waktu gladi bersih, gladi kotor juga lupa. Ini tolong, ini diperhatikan. Bangsa ini bisa tegak menyanyikan lagu Indonesia Raya karena pejuang bangsa-bangsa kita sebelum kita. Hargai dengan sikap sempurna. Apalagi kalau diiringi dengan menaikkan bendera merah putih. Semuanya termasuk kendaraan yang kelihatan tidak boleh ada yang bergerak sama sekali. Tolong Pak Sekda ini diingatkan, para pejabat khususnya dan PNS pada umumnya. Disiplin. Kemudian berikutnya saudara sekalian, mulai hari ini saudara-saudara sekalian harus mulai paham dengan istilah-istilah kepegawaian atau yang lazim berlaku di bidang kepegawaian, baik sebutan
jenis kepangkatan, dan lain-lain, dan lain-lain. Selamat para saudara sekalian, selamat mengabdi kepada daerah, bangsa, masyarakat, daerah Oku Timur khususnya. Berikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, saudara akan dinilai oleh masyarakat, bukan hanya sekedar dinilai oleh pimpinan.